Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. 478. Ada formasi yang kosong yang tidak dilamar tahap 1 cukup besar, 36%. Yang siapa saja yang tidak mau itu yang daerah terpencil, Nias Utara, Banda Utara, Baripo, Timur Tengah Selatan, dan seterusnya seperti yang ada di layar. Lalu kalau kita lihat seperti ini, persentase formasi yang dilamar, itu sisa formasi kayak di Jawa Tengah misalnya, Jawa Tengah, itu yang dilamar 73, sisa formasi masuk 27%. Tetapi yang 73 ini belum semuanya terambil di ujian 1 ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan hasilnya kemarin? Ini ya, saya sampaikan nih, hasil yang kemarin itu lulus dengan, kalau kita menggunakan nilai ambang batas sesuai dengan Kemenpan 1127 seluruh Indonesia nih saya laporkan yang lulus itu baru 90.836. Itu yang lulus dan dapat formasi. Sedangkan ada yang lulus passing grade, ini yang sedang kita pikirkan apa solusinya bagi mereka. Lulus passing grade kalah ranking karena memang di situ formasinya terbatas, orang yang melamar banyak. Itu 36.487. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang kalah ranking ini bukan yang di sekolah induk yang ada guru yang linear. Jadi kalau misalnya ya di Wonogiri, SMP 1 Wonogiri, itu ada guru formasi untuk matematika 3 orang. Ada formasi untuk matematika 4. Ya, 4. Sedangkan guru yang mempunyai yang linear untuk mengajar matematika 3. Gitu ya. Ini perhatikan baik-baik karena ini yang sering sanggah itu yang disampaikan. Di SMP 1 Wonogiri ada formasi 4 untuk guru matematika. Guru yang linear melamar untuk matematika 3, yang eligible untuk melamar matematika 3. Jadi satu ini ada sisa ya, karena di situ memang hanya 3 yang memenuhi syarat untuk melamar matematika. Sementara di Wonogiri ada 4. 3 orang ini hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Tidak disaing oleh siapa-siapa. Kok gitu ada dalam Permenpan RI nomor 28. Jabatan yang sudah dilamar tidak boleh dilamar orang lain. Itu sebenarnya untuk memberi kesempatan pada guru yang bersangkutan tidak bersaing dengan siapapun, hanya cukup lulus passing grade saja, gitu ya. Hanya cukup lulus passing grade karena memang memberikan afirmasi bagi guru di sekolah negeri untuk melamar di jabatan itu. Paham ya? Lalu ada yang nanti ini bicara sanggah nih. Lalu ada yang satu guru matematika tadi boleh dilamar oleh orang lain, guru negeri lain di sekolah lain yang sekolahnya tidak buka lowongan matematika. SMP 4 misalnya, dia bukanya itu penjas, kemudian IPS. Ya itu saja. Matematika dia tidak buka, tapi ada guru menurut matematika di situ. Juga di SMP 5, SMP 6, SMP 7 sama kasusnya dengan SMP 4 tadi. Maka guru-guru ini melamarlah satu posisi di SMP 1 tadi matematika. Berarti ada 10 orang guru matematika yang melamar, yang dilamar berapa tadi? 1. Ya kan? Nah, 1 inilah yang kemudian mereka pintar-pintar, namanya guru matematika ya, pintar-pintar kan? Pintar-pintar, tetapi tetap kan yang diambil harus 1. Mungkin 10-10-nya ini saking pintar-pintarnya guru negeri ini semuanya lolos passing grade. Ya, lolos passing grade. Tetapi kan tetap yang diangkat 1 kan ya Bapak Ibu. Nah, 1 inilah yang kemudian dia menjadi guru di situ, dan yang lain yang 4 kalah ranking. Yang kalah ranking inilah dia. Jadi dia itu kenapa harus begitu? Ya karena diatur dalam Permenpan RB bahwa memang yang tertinggi dulu, setelah tertinggi yang linear yang di situ dulu, yang kedua di ranking, yang terbaik di ranking gitu. Kalau ada pertanyaan, kok yang guru luar yang lolos saya enggak gitu ya? Mungkin setelah afirmasi nggak tahunya guru-guru yang dengan afirmasi 10 ini yang bawah ini, guru yang di luar tadi nilainya bisa lebih kecil daripada yang ada di sana, di yang tadi 1, 2, 3.
Tetapi memang jadi yang lolos kok malah guru luar gitu ya, karena tadi dia tidak hanya memperebutkan sisa formasi. Barangkali nanti dilihat nilainya dengan induknya, yang guru luar itu lebih rendah, dia lolosnya karena bukan murni, tapi lolosnya karena ada penurunan NAB afirmasi ini. Ya kan, kalau dilihat skor murninya mungkin guru luar tadi lebih rendah daripada yang guru negeri yang tidak lolos tadi. Tetapi karena dia dapat afirmasi sehingga dia memenuhi, kok malah guru luar yang lolos, guru dalam tidak. Yang dilebut tadi formasi yang berbeda. Itu yang sangat yang banyak sekali pertanyaan yang tidak dimengerti mengapa guru luar bisa masuk sementara saya malah tidak lolos, karena yang ada di situ kan harus lolos passing grade dulu dan hanya bersaing dengan diri sendiri. Keadaan ini yang banyak sekali pertanyaan yang saya tidak mungkin bisa menjawab satu-satu. Tapi kira-kira itu, dan ketika dijawab sanggah pun nggak terima karena memang belum mendapat jawaban seperti yang saya sampaikan ini, tidak paham. Jadi kalau kita lihat yang ini lulusnya 90.836 saja, ya kan? Kok kecil ya, waktu kita mau umumkan kecil sekali nih. Sayang, kesempatan ujian susah-susah kecil. Sedang yang kalah ranking adalah ini. Nah yang ini kita kan memberi apresiasi pada guru yang SPO, yang umurnya di atas 50. Nah ternyata yang ini alhamdulillah 90.000 itu 3.810-nya adalah guru senior yang umurnya di atas 50. 14.000-nya adalah K2. Di antara ini, berarti sisanya di bawah 50 ya. Lalu setelah itu kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk memberikan apresiasi untuk guru yang sudah berumur 50 ke atas, ya kan? Lalu sebelum ini diumumkan ke publik, lalu kita buatlah rapatlah dengan Mazana sehingga memberikan afirmasi kepada guru yang berumur 50 tahun ke atas, itu kompetensi teknisnya dianggap sudah paham, 100 untuk kompetensi teknisnya. Tetapi dari kompetensi manajerial sosial-kultural dan wawancara diturunkan 10 poin. Itu untuk umur 50 ke atas. Sehingga dengan ada afirmasi itu luluslah tambah 4.532 guru di atas 50 tahun. Namun meskipun lulus sebesar ini 3.803-nya kalah ranking, karena memang yang tadi saya ceritakan kasus yang nomor 1. Belum cukup sampai di situ, lulusannya belum banyak, sisanya semuanya tanpa kecuali kan semua berhak mendapatkan penghargaan, maka diturunkanlah NAB teknisnya 10 poin, 10% atau 50 poin lagi, sehingga makin banyak yang lulusnya 77.961, namun kalah ranking lagi 53.628. Sehingga lulusan pada saat prasanggah setelah ada NAB baru, Kemenpan yang baru, dengan menurunkan afirmasi tadi, itu jadi tambah dari 90.000 menjadi 173.000. 173.000 itu sudah alhamdulillah 53,7% dari formasi yang tersedia yang dilamar saat itu. Namun Bapak Ibu tenang saja, karena total ini adalah baru 34,2% dari seluruh formasi yang tersedia. Jadi ujian kedua ini memperebutkan sisa formasinya 66%-an, ya 66%-an. Ini yang saya sampaikan kondisi yang saat ini, bahwa masih ada 66% yang akan Bapak Ibu rebut lagi di ujian kedua dan ketiga. Itu ya. Jadi yang kita melihat di sini ada perubahan-perubahan dengan afirmasi yang diberikan. Mengapa ada afirmasi penggolongan umur itu tidak bisa diakomodir? Itu adanya di Permenpan. Misalnya kan ada aspirasi masyarakat untuk dibedakan antara yang pengalamannya 20 tahun ke atas, 15 sampai 20, 10 sampai 15, itu tidak bisa diakomodir karena itu harus ganti Permenpannya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, data politik yang menjadi pokok asal kita melakukan seleksi ini itu berdiri baru tahun 2015. Jadi report Bapak Ibu guru terkait dengan masa kerja itu tidak ada di politik. Itu hanya berdasarkan pengakuan saja. Nah, pengakuan itu pas sanggahnya pasti akan banyak, karena sanggah sekarang pun banyak sekali perubahan data dan itu disetujui oleh kepala sekolahnya.
hanya untuk membantu guru-guru tersebut agar bisa tambah afirmasi. Jadi kita ingin yang lebih transparan, akuntabel, hanya data yang ada di dalam Dapodik, sehingga afirmasi itu diberikan pada semuanya saja. Yang penting 3 tahun berturut-turut ada di Dapodik, maka dia dapat afirmasi. Nah, ini kemarin setelah data prasangga jumlahnya sekian ini, lalu Bapak Ibu kenapa kita dalam Permenpan diberi kesempatan bagi yang tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ada mengajukan sanggah untuk melakukan sanggah terhadap pengumuman hasil seleksi. Hasil administrasi juga, itu hanya 5 saja orang yang gugur administrasi setelah melalui sanggah, dan ini pun ada jika hasil itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan atau dengan kondisi fakta Bapak Ibu sendiri, itu boleh melakukan sanggah. Setelah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau mengajukan sanggah, kan dia yang lulus, bukannya dia A, dia B, dia C, itu bukan. Sanggah itu untuk diri sendiri saja. Jadi itu sebenarnya intinya fokuslah pada diri sendiri, jangan lihat orang lain ya, supaya berkah lah, itu fokusnya diri sendiri. Kan orang lain itu yang kita sudah melakukan identifikasi dan verifikasi data yang sangat rumit, sangat lama, sangat hati-hati, supaya tidak ada satupun yang dirugikan dengan keadaan ini. Maka waktunya butuh waktu untuk melakukan verifikasi satu-satu. Terus setelah sanggah itu kita cek satu-satu manual ya, karena memang kan mereka mengajukan berkas untuk sanggah. Nah, hasil sanggah ini menjadi perubahan konfigurasi lulusan. Kalau tadi itu ada yang lulus menjadi tidak lulus, ada yang lulus menjadi tidak memenuhi syarat, Bapak Ibu. Siapa yang lulus menjadi tidak lulus ya karena setelah sanggah itu ada yang diterima, sehingga menggeser mereka yang sudah di sekolah itu yang tadi ranking tadi lulus menjadi ranking. Itu terjadi perubahan, ada penambahan yang lulus sekitar 400 orang, sehingga dari yang semula lulus murni 91.000, lulus 90.000 menjadi 91.000. Kalah ranking menjadi bertambah karena otomatis dia menggeser yang lulus tadi. Kemudian yang afirmasi 10 yang 4.000 ya menjadi tambah, menjadi berkurang karena tadi ada perubahan konfigurasi. Kalah rankingnya juga berubah, ya kan? Karena yang kurang ini menambah. Kemudian yang vegetarisme dari 77.900 menjadi 7.667. Kalah rankingnya turun. Nah, Bapak